Hei, tulis. Oke, perhatikan. Perhatikan. Ustaz jelaskan sedikit. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Semuanya dengarkan dan simak baik-baik. Nah, ini penting contoh hidup hemat. Ini ada beberapa hal, ini berkaitan erat dengan kehidupan kita. Jadi bagaimana supaya kita betul-betul menjaga kehidupan kita ini agar hemat, ya. Agar hidup kita tidak boros. Jangan sampai kita memberi kesempatan kepada setan. Karena kata Allah, orang boros itu saudaranya setan. Jadi jangan biarkan setan itu memepet diri kita. Apalagi sampai jadi saudara kita. Karena perbuatan kita yang boros. Waliyadzubillah. Ya. Oke. Nah, yang pertama, hemat uang. Kita semua butuh uang tidak? Hah? Ya, karena uang ini termasuk kebutuhan pokok. Ya. Uang ini adalah rizki, termasuk rizki dari Allah yang wajib disyukuri. Karena banyak sekali kebutuhan dalam hidup kita ini yang bisa dicapai dengan uang. Artinya, ya dengan uang itu kita bisa membeli banyak kebutuhan. Nah, ini termasuk rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Uang memang bukan segala-galanya, tetapi segala-galanya butuh dengan uang. Ya, kita sekolah butuh uang enggak? Butuh uang untuk biaya, beli baju, beli buku, ya, untuk bayar SPP dan seterusnya. Terus makan, kita butuh makan, butuh minum, semuanya pakai uang kita belinya, ya. Jadi ini termasuk rezeki. Kalau kita alhamdulillah diberi kemudahan oleh Allah bisa mendapatkan uang, maka kita wajib bersyukur kepada Allah dan kita gunakan uang itu untuk memenuhi kebutuhan kita, ya. Karena apa? Tuh kelak masalah uang kita akan ditanya oleh Allah, dari mana dan kemana. Dari mana itu kamu hasil uang ini dari mana? Apakah dari pekerjaan yang halal atau pekerjaan yang haram? Tuh. Jadi cara mendapatkannya akan ditanya. Kemudian menggunakannya bagaimana? Kemana digunakan uang itu? Jadi ada orang mungkin mendapatkannya dengan cara yang halal. Dia bekerja, Masya Allah, dari pagi sampai sore. Bahkan ada yang lembur sampai malam, sampai pagi. Dapat dia uang alhamdulillah dengan kerja yang halal. Kemudian di sininya dia terjatuh pada dosa. Menggunakan hasil uang kerjanya itu untuk maksiat. Untuk beli mabok-mabokan, untuk judol, ya, main taruhan, judi online, dan seterusnya. Ini salah. Atau untuk hal-hal yang boros, membeli sesuatu yang dia tidak butuhkan, tidak diperlukan. Nah, ini bahaya. Jadi, dari mana dan kemana, itu pastikan ya sesuai dengan apa? Aturan syariat. Jadi diraih dan digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Terus contoh hemat apa? Gunakan uang untuk bersedekah. Masya Allah. Siapa di sini yang sudah bersedekah hari ini? Hah? Coba kalau belum bersedekah, coba lihat ke samping kanan atau kiri temannya. Berikan senyuman yang terbaik. Itu juga termasuk sedekah. Ya. Yang sedekah uang, ada yang sudah? Nah, maka hari ini kalian punya uang jajan, sisakan 1.000, 2.000. Nanti kalian sholat di masjid atau di tengah jalan berjumpa dengan saudara-saudara yang membutuhkan, kasih. Ya, jangan dilihat kecilnya, tapi lihat kesungguhan kalian dalam bersedekah. Ya, keikhlasan, pengen berbagi. Nanti dulu. Terus untuk membeli sesuatu yang penting dan dibutuhkan. Tuh, gunakan uang untuk membeli sesuatu yang memang penting dan dibutuhkan. Perhatikan.
Coba, kira-kira siapa yang pernah membeli sesuatu memang kamu butuh? Apa contohnya? Nah, kamu beli pensil, penghapus, pulpen, buku. Memang itu dibutuhkan, apalagi kalian yang sedang belajar menuntut ilmu. Ya, jangan ini mah lagi masa-masa belajar, malah yang dibeli apa? Banyakan beli mainan daripada beli buku pelajaran. Banyakan beli game daripada beli game online, top up. Tuh banyak anak-anak zaman sekarang ya dikasih uang malah buat top up, dihambur-hamburkan. Ini boros, tidak boleh ya. Cuma untuk game doang, pakai bayar-bayar banyak mahal. Itu kan sia-sia ya. Nggak pernah, jangan pernah top up ya. Game udah sekedar main saja, game itu hanya untuk mengisi ya waktu senggang saja, hiburan saja, sekedar hiburan. Tapi jangan jadikan itu sebagai apa? Sebagai pokok kehidupan. Aku harus main game, kalau nggak main game aku mati misalkan. Nggak boleh. Aku harus top up ini biar seru gamenya, tidak boleh. Ya, udah selingan aja game mah, ya. Bukan jadikan sebagai kebutuhan pokok dalam hidup, jangan. Terus apa? Ditabung tuh supaya perhatikan. Siapa yang di sini punya tabungan? Hah? Mungkin punya celengan di rumah. Nah, Masya Allah, bagus, berarti ditabung uangnya. Biar nanti, perhatikan. Biar nanti kalau ada kebutuhan mendesak apa bisa pakai uang tabungan itu, uang simpanan. Nah, terus yang kedua, perhatikan, hemat air. Nah, air ini termasuk kebutuhan pokok manusia dalam hidup ini. Ya, dan ini nikmat karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia butuh kepada air. Ya. Terus contoh hemat air, gunakan air seperlunya. Tidak boleh nih, ya. Ini Ustaz suka lihat nih, ya. Anak-anak ini ada yang bawa mainan-mainan yang semprot-semprotan air. Nah, mainan keran tuh sering Ustaz lihat juga, selang, semprot-semprotan, siram-siraman. Nah, ini tidak boleh, ya. Jadi gunakan air seperlunya, ya, untuk kebutuhan. Terus tutup keran tuh jika tidak digunakan. Nah, siapa di sini yang kalau pakai keran malah ditinggalin? Nah, tuh di tempat wudhu Ustaz sering lihat, kok kerannya tidak ditutup lagi. Nah, ini bahaya. Nah, itu harus matiin. Kalau kalian ngelihat, langsung kalian matiin. Jangan malah dibesarin, apalagi dibobrok langsung kerannya. Nggak boleh. Tutup. Wih, ada yang lupa ini. Kamu datang tutup. Masya Allah, berarti kamu telah menjaga, menghemat air. Terus, menampung air hujan. Nah, sekarang lagi musim hujan, alhamdulillah. Kamu punya bak, punya ember, toren sekalian, wah, pasang, tampung air, ya. Bagus air hujan, air berkah, ya, rahmat dari Allah. Rasulullah itu kalau lagi turun hujan, buka ini imamahnya, dibasahin rambutnya, dan sebagian tubuhnya dibuka bajunya kena air hujan. Iya, mandi air hujan. Jadi hujan-hujanan itu termasuk sunnah Nabi, ya. Tapi ya, menurut penelitian kalau turun hujan di daerah sini Jabodetabek jangan langsung hujan-hujanan. Tunggu dulu 5 menit 10 menit. Karena apa? Lapisan udara di Jabodetabek ini sudah terkontaminasi dengan ya asap. Pokoknya banyak apa? Zat-zat yang kotor udaranya. Jadi tunggu dulu sampai kena air hujan, udara kotor itu hilang, baru kalian hujan-hujanan. Takutnya kalau langsung hujan-hujanan, nanti kalau terbawa air, kotoran-kotoran udara itu nanti kena tubuh kalian, malah penyakit jadi. Jadi tunggu 5 menit sampai 10 menit, baru langsung turun hujan-hujanan. Ya. Oke. Terus mandi tidak lama-lama. Nah, siapa yang mandi lama-lama sampai 1 jam, 2 jam, ya? Mandinya lama-lama ngabisin air, jebrus, ya? Coba 1 kolam sampai habis, siapa yang pernah?
Bukan satu kolam, satu toren habis. Hah? Nah, itu tidak boleh seperti itu. Ya. Jadi mandi udah secukupnya aja. Rasulullah itu kalau mandi satu bak itu malah digunakan berdua. Jadi dibagi sama istrinya. Iya. Dan kalau wudhu, satu gayung bahkan kurang dari satu gayung itu cukup untuk berwudhu. Nah, kalau kita kadang wudhu malah satu ember, satu bak, kerannya diputar besar lagi wudhu. Itu dia boleh. Kecil saja, secukupnya saja. Ya. Setetes, ya jangan setetes juga. Pokoknya airnya mancur, kerannya jangan usah dibuka besar-besar. Ya, itu boros. Kita lanjutkan sedikit lagi. Hemat listrik. Nah, listrik juga termasuk karunia Allah dan kebutuhan pokok manusia. Ya. Contoh hemat listrik. Nyalakan lampu seperlunya. Nih kayak ini, nyalain. Kalau lagi belajar, kalau lagi istirahat nggak digunain, matiin. Nah, gitu. Terus kipas. Kalau lagi gerah panas, nyalain. Ya. Kalau lagi dingin, matiin. Nah, gitu. Ya. Terus cabut kabel stop kontak saat tidak digunakan. Nah, ini pinter nih, Masya Allah tuh. Stop kontak dicabut. Ya. Di rumah siapa yang suka ninggalin colokan handphone, casan, terus stop kontak yang lain? Nah, itu bagusnya dicabut saja, menghemat listrik. Karena kalau masih nyolok, itu aliran listriknya akan hidup. Ya. Terus matikan lampu saat tidur. Nah, siapa di sini? Ada memang sebagian manusia, sebagian orang kalau tidur nggak bisa kalau lampunya dimatiin. Hah? Siapa di sini yang tidur lampunya harus tetap nyala? Harus matiin tuh. Dan sunnah Nabi juga. Nabi menyuruh kalau kalian tidur matikan lampu-lampu kalian. Ya. Zaman Nabi belum ada lampu, tapi apa? Lilin sama lampu-lampu yang di dalam kaca itu, kayak petromak dan seterusnya. Ya, lentera. Jadi kata Nabi kalau mau tidur matikan lampu-lampu kalian dan tutup rumah kalian, tutup makanan-makanan kalian dan ucap bismillah. Ya. Semuanya air juga tutup, dicek semua. Ya. Atau kompor gas, semuanya dimatiin kalau mau tidur. Ya. Jangan sampai ada yang masih terbuka, ada yang masih nyala, ada yang masih mengucur air, tidak boleh ini ya. Terus gunakan alat elektronik yang hemat. Cari ya alat-alat elektronik yang hemat. Ya, iya. TV, cari TV yang hemat listrik. AC, cari AC yang hemat listrik. Handphone, cari handphone yang hemat listrik. Ya, yang ngecasnya nggak lama-lama. Banyak kan sekarang 10 menit langsung penuh. Ya. Dan handphone yang lainnya. Dan alat elektronik yang lainnya. Oke, hemat kertas dan tisu. Nah, kertas dan tisu terbuat dari kayu pohon. Bayangkan, sudah berapa banyak pohon yang ditebang untuk membuat kertas dan tisu. Tuh. Satu rim itu segini. Kertas yang suka ada di meja Pak Putra segini, itu hasil dari satu pohon yang besar. Bayangkan kalau 1 ton kertas, berapa juta pohon atau berapa ratus pohon yang sudah ditebang. Dan pohon-pohon yang digunakan itu biasanya pohon yang hidupnya 5 tahun, 10 tahun. Makanya sekarang banyak terjadi longsor, banjir. Ya mungkin sebabnya itu karena pohon banyak yang ditebang, diantaranya digunakan untuk apa? Membuat kertas dan tisu. Perhatikan, membuat kertas dan tisu. Makanya kita perlu hemat. Ya, hemat kertas dan tisu supaya tidak banyak pohon yang ditebang. Karena kertas dan tisu itu terbuat dari apa? Pohon, dari kayu pohon, ya. Contohnya apa? Sekarang alhamdulillah zaman modern. Jadi ngirim pesan lewat apa? Media sosial, ya. Ada WhatsApp, terus ada apa lagi? Hah? Ada email, ya kan, kirim aja. Telepon malah sekarang mah bukan pesan lagi. Terus tugas bisa lewat internet. Sekarang Google apa? Google apa namanya? Google Form. Nah, dan seterusnya. Terus gunakan saat
memerlukan. Nih kayak kalian nih. Ini termasuk boros. Tuh. Buku untuk belajar banyak digunakan untuk gambar-gambar sampai habis. Akhirnya butuh buku yang lain beli lagi. Nah, ini harus menghemat. Kalau memang kalian hobi gambar, beli buku gambar khusus. Udah di situ fokus gambar. Jangan semua buku digunakan untuk ngegambar. Akhirnya habis. Semua buku pelajaran untuk ngegambar. Akhirnya beli lagi nanti. Beli lagi. Ah, ini boros. Ya. Terus kurangi kertas untuk menggunakan bungkus makanan. Nah, siapa? Masih ada yang bekalnya dibungkus pakai kertas? Hah? Kertas rames atau kertas yang lainnya? Ah, pakai tempat ya, biar hemat. Terus ganti tisu dengan kain lap nih. Ya, biasanya yang perempuan yang suka pakai tisu. Udah sekarang beli saja sapu tangan atau kain lap ya. Sapu tangan yang buat ngelap muka atau ngelap iler kalian. Ya, tahu iler enggak? Ya, iler kalian. Bekas makan, nah diusap pakai itu aja udah, nggak usah pakai tisu lagi, beli aja satu, udah itu digunakan bisa berkali-kali, ya, atau beli 2 cukup, ya. Jangan sehari ngabisin dua pitch tisu, 2 bungkus tisu, nah, ini boros, ya. Apa-apa tisu. Jadi ganti dengan kain lap atau sapu tangan. Terus yang terakhir, hemat bahan bakar atau apa disebutnya? BBM, bahan bakar minyak. Ini sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui. Perhatikan. Apa artinya tidak bisa diperbaharui? Tidak bisa dibuat lagi. Dia bisa habis. Nah, bayangkan kalau BBM habis, apa yang terjadi? Mobil rusak semuanya, nggak bisa jalan nanti. Oh, ya. Nah, makanya pentingnya kita hemat BBM. Di antaranya contohnya naik kendaraan umum. Tuh, ya. Zaman sekarang hampir setiap rumah punya bukan satu kendaraan. Ada satu rumah ada 3 kendaraan, mobil 1, motor 2. Bahkan ada yang satu rumah kendaraannya banyak banget. Nah, itu boros. Nah, itu boros itu kayak gitu kan ngabisin BBM. Jadi udah sering-sering naik kendaraan umum saja sudah ya, yang sudah disediakan oleh pemerintah. Terus apa? Naik kendaraan saat perlu. Ya, kalau nggak perlu mah nggak usah. Misalkan kalian cuma mau ke Indomaret yang jaraknya 100 meter, naik kendaraan. Misalkan Daud mau ke ke rumah Abias misalkan, naik Lamborghini, padahal jaraknya cuma 10 meter misalkan. Ya, naik Lamborghini. Ya. Nah, ini tidak boleh seperti itu. Jadi kendaraan itu dipakai saat perlu saja, saat perjalanan jauh, ya, atau mau ngangkut barang. Kalau yang dekat tidak perlu, ya. Nah, terus tuh biasakan jalan kaki kalau dekat. Siapa yang dekat sama ini rumahnya, sama sekolah? Biasakan jalan kaki, coba. Abias misalkan coba dari rumahnya jalan kaki ke sekolah. Cobain. Daud yang dekat ya. Nah, Daud cobain jalan kaki. Tuh, biasakan jalan kaki kalau dekat. Terus perhatikan yang terakhir, matikan kendaraan saat berhenti lama. Ya. Enggak maksudnya mesinnya dimatiin. Ya. Kenapa? Ya, panasin kendaraan enggak usah lama-lama. Ya, 5 menit sudah cukup. Jangan ini mah siapa? Ada yang pernah nggak punya tetangga, mungkin dia baru beli kendaraan, dinyalain sampai 1 jam 2 jam biar kedengaran sama tetangga yang lain. Nah, suara kendaraan baru, apalagi digeber-geber, bram, dinyalain terus, ya. Apalagi yang bunyinya berisik kan ngeganggu, ya. Bukan hanya boros BBM, bunyinya mengganggu tetangga yang lain. Nah, ini tidak boleh. Jadi ini harus hemat semua, ya. Hemat uang, hemat air, hemat listrik, hemat kertas dan tisu, hemat bahan bakar. Oke, barakallahu fikum.
jami'an. Ada pertanyaan? Hah? Oke. Ayo selesaikan yang belum nulis.